majelis guru, pada ibu pengawas Kecamatan Pasusoan yang kita hormati, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan majelis guru yang saya muliakan. Kami dari UIT telah menilaikan kerja kepala sekolah kita ini itu memang sangat baik sekali. Seterusnya dan juga beliau ini sangat semangat tinggi untuk membangun kesempatan di dalam kelas. Itu siswa kita berbaris di depan kelas, Pak Ibu. Ya, itu pembiasaan dilakukan oleh siswa kita. Kemudian guru menyalami siswa di dalam waktu berbaris untuk masuk ke kelas. Kemudian kita lihat kegiatan berikutnya itu setapan rohani dan peringatan Hari Besar Agama Islam. UPT SMP 3 Pansoal setiap minggu, setiap Jumat pagi itu mengadakan setapan rohani, Bapak Ibu. Kegiatan berikutnya adalah sholat zuhur berjamaah. Kita lakukan di masjid di depan. Eskul dari kegiatan eskul ya. Itu pertama eskul sanitari, enggak terfotokopi. Enggak. Ya, sanitari ya. Ini dilakukan oleh guru seni budaya. Untuk kegiatan eskul berikutnya marching band ya. Marching band ini adalah kegiatan eskul kita. Pembinanya itu Ibu Madria sama Ibu Reza ya. Kemarin ini jalan, kemudian berhenti, kemudian mulai jalan kembali. Ya. Kemudian ada eskul Qasidah Rabana. Ini Qasidah Rabana ini UPT SMP 3 Pansusoan. Ya Pak Ibu, ini untuk hari besar mungkin digunakan. Kemudian kegiatan ini juga berhenti kemarin itu, kemudian kembali kita laksanakan. Lanjut. Kemudian kegiatan tafis ya. Ini pembinanya Ibu di Maida. Tapi ini kemarin kita lakukan per guru ya. Per guru itu dibagi pada siswa. Jadi nanti siswa kita juga bekerja ya untuk bagaimana bisa menghasilkan di pisau ini menjadi barang bisa siap untuk dipakai, untuk digunakan. Jadi mungkin hal ini nanti bisa kami jual ya sama orang pelaminan ya, bisa dipakai. Tapi belum sepenuhnya banyak gitu, karena baru kita akan memulainya Bapak Ibu ya, baru mencoba gitu. Lanjut. Kemudian kita di dalam satu kegiatan di sekolah ini tetap akan ada pemberian penghargaan bagi guru yang berprestasi dan siswa yang berprestasi, yang mana memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, berprestasi pendidikan, karakter dan peningkatan prestasi akademik peserta didik tersebut. Di sini ada mungkin perlombaan dilakukan. Mungkin kita kalau masalah perlombaan di kabupaten bagi ibu pengawas untuk olimpiade gitu, memang kita belum pernah menang. Kemudian menjadi kerjasama yang erat dan kuat antara warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Ya, kami mencoba berhubungan erat ya kayak kemarin ya, dengan adanya kita ada kerjasama dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan komite, dengan wali negari, itu ada kerjasama semua, dengan puskesmas, dengan sektor lantas ya. Dia ada pemasangan pengecetan. Kemudian juga pengecatan. Ini selama saya di sini saya sudah mengadakan pengecatan sekolah. Yang mana pengecatan pertama itu sekolah kita itu agak kurang biru hijaunya ya. Sekarang sudah agak bersih hijaunya karena ada pengecatan baru. Kemudian juga ada pembelian tong sampah piper, karena tong sampah kita ada setiap pasti ada tong sampah, namun kita ingin di luar juga ada tong sampahnya. Kita coba juga untuk menambah tong sampah yang kita harapkan tidak bertebaran sampahnya nanti. Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Sama halnya dengan guru, 1 kali dalam 1 tahun itu dilakukan penilaian kinerja guru. Jadi Bapak Ibu selama ini kan menyebutnya PKG. Kalau Bapak Ibu itu dinilai
kepala sekolah itu dinilai oleh pengawas. Demikian. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada sebuah sekolah akan menentukan maju mundurnya pendidikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana kinerja kepala sekolah, maka kami butuh data dan informasi dari Bapak Ibu majelis guru, dari komite, juga dari ananda kita semuanya. Jadi nanti kami akan mencoba menggali data dan informasi, baik itu melalui wawancara, juga melalui dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian nanti untuk perilaku maupun komitmen kerja kepala sekolah itu kami butuh data dari siswa, dari para orang tua, komite, juga dari Bapak Ibu majelis guru, itu melalui pengisian angket. Jadi nanti Bapak Ibu, dari data dan informasi yang kami dapatkan, kami akan melakukan analisis dan menginterpretasi, sehingga kita tahu bagaimana kinerja kepala sekolah dalam 1 tahun terakhir. Bagi kepala sekolah, kegiatan ini berguna untuk oleh pemerintah sebagai bahan kebijakan dalam mungkin itu promosi jabatan, ataupun mungkin mutasi, atau bisa juga dalam pemberian reward atau penghargaan terhadap kepala sekolah. Tetapi bagi sekolah ini sangat besar perannya. Melalui hasil evaluasi kita hari ini, maka sekolah akan menemukan apa kekuatan dan kelemahan yang sudah kita miliki. Nanti kelemahan yang kita ketahui akan kita benahi dan kita perbaiki untuk proses pendidikan selanjutnya. Yang sudah merupakan kekuatan, mana saja hal-hal yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, itu kita harapkan sekolah mempertahankan dan meningkatkan, sehingga pelayanan pendidikan di sini menjadi semakin baik. Hasil akhirnya adalah output kita, siswa-siswa kita memiliki kualitas yang baik dan dia bisa diterima di sekolah yang favorit. Jadi demikian Bapak Ibu, setelah kegiatan pertemuan awal ini nanti akan dilanjutkan dengan pengisian angket. Nanti setelah itu kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Ibu majelis guru yang mewakili nanti. Kemudian pada akhir kegiatan kita kembali bertemu, berkumpul seperti sekarang ini, tetapi tidak lagi dihadiri oleh siswa maupun orang tua dan komite. Cukup nanti dengan guru saja. Diprogramkan di dalam kontrak. Serah dari ikut udah. Itu aku bisa bukan ada dari kelas. Ada dari saksi. Itu kan dari apa dari Cuman kalau OSIS itu memang ada ibu itu memang itu memang tadi gratis itu malah di program tulis
pada di sosial masyarakat. mungkin siswa foto-foto kegiatan Dokumen Untuk kegiatan keagamaan di mana? dokumentasi. No. Aduh, mah. Kayak dokumentasi, aduh tulisannya dokumentasi. Tajil tadi saya punya. Nggak ada punya file atau bundelan khusus foto-foto. Ambil cek dulu. Kan kalau di rumah apa itu kan punya album. Kalau ada orang Dokumentasi sekolah gitu. jadi kalau bisa dokumentasi sekolah memang bundelan Semua cuma di HP mungkin ada. Dokumen-dokumen. Ini kan di HP kadang spontan aja buat harus di print ya. Dibundarkan di albumnya. Iya. Kalau di HP kegiatan keagamaan tuh dulu agama mungkin kan kalau yang membaca itu buka lo laptop dulu kalau di HP 8 laptop jadi dibundelkan foto-foto kegiatan biasa apa dosis sebagian kegiatan aku ada nak Banyak lima tepit. bakti sosial model tajil kan ada di pantai. jadi di play langsung Betul di sana. Iya. Dokumen. diberi keterangan di situ Di file kan setiap kegiatan di print. tanggalnya siapa kalau sama pamoy ke ibu kan Oh, ada cek map ding. Khusus gambar tuh ha, iya. Aku memang kasih cuman aku petunjuknya aja ya kalau bawah. kalau yang modelku gambar aku Ditulis. lalu memberi informasi yang dari Seharusnya ditulis apa keterangan. foto di foto yang lalu kan yang mau yang jadi yang begini Pambo mah. Besok kalau nak dua boleh ada kamar kau ayo nak mau. jadi memberi dokumen apa itu model itu buat Kan perlu yang ada dulu teman. jadi orang langsung tahu Aduh keterangan itu tidak. Keterangan mah. Oh, di bawahnya setiap foto, Bu. Pak Jal lagi bisa bakal di kepala sedang marah-marah Aku tempat kau dah kira masuk dalam moe buah. Jal sedang pakai Itu dia hand. surat ini mah. Itu waktu COVID tuh mah. Apa mah kayak Santai aja nunggu. fax apa namanya? Kami ada dua licin. kurang apa kurang Berbicara lalu Pak Diki mas cari kono itu penilaian kinerja kepala sekolah. Mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ibu Pengawas kita. Dan ini akan dijelaskan oleh Ibu Farida Yunus. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
kegiatan kita sudah terlaksana dengan baik dari tadi pagi tanpa ada hambatan, dan kita sudah berdiskusi banyak dengan beberapa guru, wakil kepala sekolah. Kemudian kita sudah melihat dokumen yang dimiliki terkait dokumen tugas kepala sekolah maupun dokumen tugas guru. Ibu kepala sekolah itu sudah melaksanakan tugas kepemimpinan, tugas manajerial dengan baik. Dari paparan beliau tadi sudah bisa kita lihat program apa saja yang ada di sekolah. Namun ada beberapa hal mungkin yang perlu kita benahi untuk ke depannya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kegiatan PKKS ini bagi kita pihak sekolah itu diperlukan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan refleksi. Dengan hasil refleksi tadi kita bisa berbuat lebih baik ke depannya. Yang pertama ini terkait dengan perencanaan di kepala sekolah bersama tim. Itu kan membuat ada yang namanya RKJM, rencana kerja jangka menengah, itu 4 tahun, sekali 4 tahun. Kemudian nanti boleh direvisi sesuai dengan perkembangan sekolah. Makanya sekolah selalu melakukan evaluasi diri. Kemudian ada program tahunan atau RKT, rencana kerja tahunan. Itu adalah program sekolah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ini. Untuk RKT dan program itu tertulis. Jadi tidak yang teringat oleh kita besok kita mau Nabi, kita lakukan Nabi, tidak seperti itu. Memang kita rencanakan dan itu ditulis pada program kegiatan. Kemudian apa yang paling penting, jikalau awal tahun kita merancang rencana kegiatan tahunan program sekolah, akhir tahun kita membuat laporan. Di kegiatan 1 tahun itu harus dievaluasi bersama. Dan yang paling penting dari RKT itu ada sosialisasi terhadap pihak sekolah. Jadi Ibu Kepala, program kita yang 1 tahun itu kita sosialisasikan ke guru, kita sampaikan ke guru supaya guru tahu tahun ini kegiatan sekolah apa saja. Kalau dapat program itu yang kegiatannya saja dipajang di ruang guru kita. Jadi sekolah tahun ini kegiatannya sudah jalan, ini belum, kan bisa dipantau bersama. Sehingga apa? Kita bisa mengevaluasi bersama. Kemudian kalau ada program yang belum jalan bisa kita tahu. Sehingga apa? Program kita efektifnya. Kadang program kita rencanakan tetapi lupa ketika mau melaksanakannya. Jadi apapun program sekolah kalau bisa kita sosialisasikan ke pihak sekolah. Mamanya tadi program literasi ada dibuat oleh sekolah, banyak programnya. Sebetulnya program sangat bagus. Hanya karena tidak disosialisasikan, program tadi tidak jalan. Sekarang kan sudah bulan November, ada program yang tidak jalan. Yang jalan untuk literasi baru membaca sebelum proses PBM. Tadi ada banyak, ada 1 buku, 1 siswa 1 buku. Ada lagi membaca dalam 1 minggu wajib baca 1 jam. Ada tadi banyak programnya. Tapi guru yang lain mungkin tidak tahu karena programnya itu ada di dalam program itu saja. Jadi apapun program sekolah, apakah itu program eskul atau program pembinaan prestasi, itu kita sosialisasikan. Umpamanya
kita sudah ada pembinaan WPD mungkin, atau pembinaan apakah itu storytelling, tetapi untuk tahun ini kita belum memperoleh prestasi. Maka kita evaluasi mengapa pembinaan prestasi tadi ternyata belum mencapai hasil yang kita harapkan. Mungkin pembinaannya kurang maksimal mungkin, atau materi pembinaan yang kurang, sehingga besok sekolah bisa memperbaiki. Dengan harapan, tentu kita berharap untuk tahun depan ada siswa kita yang memperoleh prestasi minimal tingkat kabupaten, walaupun tidak akan dapat tingkat nasional. Namun sekarang Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita memotivasi siswa kita supaya dia bisa mengikuti lomba-lomba tingkat nasional itu secara daring. Jadi Bapak Ibu nanti cari misalnya lomba posi itu nasional, dan ada lagi lomba-lomba yang lain itu yang dilakukan secara daring, baik guru maupun siswa. Kita motivasi siswa kita juga. Kemudian kita harus memotivasi bagaimana siswa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika tidak ada guru, mungkin dia meminjam buku perpustakaan, kemudian membaca di pojok-pojok baca di sekolah kita. Kalau di sekolah nanti tadi belum nampak ada pojok baca, tetapi di kelas ada. Kita memotivasi sehingga siswa ini rasa ingin membacanya itu besar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita membacanya besar juga, tapi yang kita baca biasanya WA, kita baca KFB, tetapi yang berkaitan dengan tugas kita itu sering kita abaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berharap siswa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, hendaknya kita mulai dari kita dulu. Kita dulu yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita belajar, apalagi sekarang kurikulum merdeka, banyak hal yang sudah berubah. Penilaian berubah. Dulu kita menyebut penilaian, sekarang asesmen. Dulu ketika kita bicara tentang penilaian, yang kita ingat itu adalah soal UH. Padahal penilaian sekarang macam-macam, tidak hanya berupa soal, bisa saja berupa rubrik, kuesioner, bisa juga berupa lembar observasi. Kita juga melakukan penilaian, tetapi melalui observasi. Di banyak hal yang harus kita update pengetahuan kita. Belum lagi tentang metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi sebagai orang tua wali murid sangat bangga sekali kepada Kepala Sekolah SMP 3 Pancung Soal. Karena beliau sangat disiplin sama anak-anak, kinerjanya pun bagus. Selama anak saya di sini sekolah tidak ada masalah. Dan juga bangunan sekolah sudah sangat bertambah. Contohnya musala udah ada, labor, perpustakaan, WC. Kami sebagai orang tua wali murid Bu sangat memuaskan. Saya sebagai siswa SMP 3 Pancung Soal sangat bangga memiliki kepala sekolah yang kinerjanya bagus dan disiplinnya tinggi.